Indonesia kena resesi seks? Bongkar fakta angka pernikahan yang makin anjlok yuk. Dulu, pertanyaan kapan nikah itu kayaknya serem banget deh. Dan kayaknya horor cuma pas lebaran aja. Tapi sekarang, kayaknya pertanyaan itu makin jarang banget untuk dapat jawaban. Tahu nggak sih kenapa? Ternyata, data terbaru dari BPS, Badan Pusat Statistik, menunjukkan adanya tren yang bikin banyak orang tua mengencitkan dahi, yaitu angka pernikahan Indonesia yang makin anjlok dalam satu dekade terakhir. Kamu lihat deh, angka pada tahun 2024 angka 1,4 juta. Sedangkan di tahun 2018 kita masih mencatat 2 juta lebih pernikahan loh. Tapi di angka 2024, angkanya merosot jauh ke angka 1,4 jutaan. Miris banget gak sih? Penurunan angka yang drastis banget ini menjadi pertanyaan, apakah kita bakal bernasib sama seperti Korea Selatan? Atau gimana ya karena adanya resesi seks ini? Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor kuncinya. Pertama, pendidikan dan karir anak muda sekarang, terutama perempuan. Perempuan di sini tentunya makin sadar kalau mengejar mimpi itu penting banget. Tapi di lain itu, ada faktor yang paling penting, yaitu ekonomi. Dengan pendidikan dan karir yang cukup, kita tentunya bakal menghasilkan ekonomi yang lebih. Bener gak sih? Dan juga banyak yang bilang, tanda kita makin melek keuangan ini adalah mungkin dulu kita punya prinsip banyak anak, banyak rezeki. Tapi sekarang prinsip itu bergeser menjadi banyak biaya kalau kita nggak teliti. Terlebih, harga rumah setiap tahunnya yang makin nggak masuk akal. Apalagi biaya childcare dan lain sebagainya. Jadi, bukan cuma soal males nikah, tapi ini merupakan bentuk rasionalitas dalam finansial. And next, apakah kita bakal seperti Korea Selatan kalau kayak gini caranya? Di sana, angka kelahiran itu sangat rendah, sampai Korea Selatan ini terancam punah. Tapi di Indonesia kita belum separah itu, karena budaya kekeluargaan kita masih kuat banget. Tapi kalau tren ini tetap berlanjut, ya tanpa ada solusinya, kita bakal ke arah seperti apa? Dan apakah angka pernikahan turun ini otomatis bikin kita makin sejahtera? Kalau secara mikro, iya sih. Pasangan yang udah pernikahan biasanya punya tabungan lebih atau investasi lebih. Tapi secara makro, ini tantangan buat negara. Sisi positifnya, kualitas SDM bisa meningkat karena anak-anak yang lahir di masa depan adalah anak-anak yang direncanakan secara finansial. Tapi, sisi negatifnya, Indonesia bakal terancam untuk kehilangan bonus demografi kalau nggak ada yang nikah dan nggak ada yang punya anak. Dan juga siapa yang bakal kerja untuk membangun pensiun di masa depan nanti. Jadi, penurunan angka pernikahan ini bukan tanda kita mundur, tapi tanda kalau masyarakat Indonesia makin kritis soal kualitas hidup. Kita tentunya gak mau sekedar nikah, tapi mau nikah yang berkualitas dan mapan. Jadi gimana? Apa kamu udah bijak menentukan alur keputusan dan jalan hidup kamu?